Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Lexi LX 155 tipe standar warna matte grey terbaru 2024. Dibanderol di 25.650.000 OTR Jakarta. Unitnya ada di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian depan ini terdapat visor atau windscreen ya, menggunakan warna hitam dengan ukuran yang lebar namun tidak terlalu tinggi. Di bagian atas ada stripping tulisan Yamaha warna silver. Untuk dudukan plat nomor tepat berada di depan windscreen-nya menggunakan bahan besi ya. Di bagian samping dan bagian bawahnya ini dipadukan dengan bahan plastik kasar. Untuk teksturnya bintik-bintik di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian kanan dan kirinya ini menggunakan warna abu-abu doff. Jadi abu-abunya ini doff ya, bukan glossy. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat stripping garis paduan warna merah dan hitam bertuliskan Lexi LX menggunakan warna putih, sedangkan di sisi sebelah kanan hanya berupa garis paduan warna merah dan warna hitam. Di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah LED. Di sini total terdapat 3 sekat atau 3 klaster. Jadi di bagian kanan, kiri, dan bagian tengahnya. Kemudian ada tambahan DRL di bagian kanan kirinya yang menambah kesannya semakin mewah. Jadi desainnya dia naik ke atas ya, melengkung DRL-nya. Kemudian di bagian ujung atasnya di sini terdapat sen yang terpisah. Jadi reflektornya tidak menjadi satu dengan headlampnya. Dia desainnya terpisah seperti ini. Masih menggunakan bohlam biasa ya, jadi belum LED. Nah, lanjut di bagian fairingnya. Di bagian fairingnya untuk bagian belakangnya sini menggunakan bahan plastik kasar warna hitam doff, kemudian ada logo Yamaha 3D. Nah, untuk bagian depannya ini dia menyerupai tumpukan layer ya. Jadi di bagian dalam plastik kasar diberikan tumpukan layer bahan plastik halus. Warnanya full abu-abu. Ada stripping tulisan 155 paduan warna hitam dengan merah. Kemudian ada garis juga di sini ya, hitam dan garis merah, ada abu-abu di bagian atasnya. Nah, untuk warna abu-abunya hanya sebatas tengah sini saja, sisanya di bagian tengah hingga ke bagian bawah, undercoil hingga ke decknya ini full menggunakan bahan plastik kasar warna hitam. Nah, lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk fender depannya juga full hitam ya. Di bagian tengahnya ini menggunakan bahan plastik kasar, teksturnya seperti kulit jeruk kanan kiri, sedangkan di bagian tengahnya ini teksturnya bintik-bintik. Sedangkan di bagian kuping sampingnya dipadukan dengan bahan plastik halus, warnanya juga hitam doff, jadi full hitam ya. Kemudian untuk suspensinya teleskopik, tabungnya juga dicat menggunakan warna hitam. Velgnya di versi standar juga warna hitam glossy seperti ini. Desainnya simple, jadi membentuk huruf V, total ada 6 palang. Ban depannya ukuran 90/90, ringnya 14, sudah tubeless, mereknya IRC. Nah, di bagian dek depannya ini terdapat beberapa kisi-kisi ya di bagian bawahnya. Jadi berupa lubang-lubang di bagian kiri, kanan, hingga ke bagian tengahnya. Nah, lanjut di bagian pengereman. Untuk pengereman tentunya sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah non wave, jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengah terdapat grid dan sensor kecepatan. Untuk kalipernya hanya menggunakan satu piston saja, dicat menggunakan warna full hitam. Nah, kita akan lihat full dari bagian depannya. Untuk Yamaha Lexi LX 155 tipe standar ya, atau tipe termurah, warna matte grey. Ini menurut saya warnanya keren banget ya. Abu-abunya terkesan mewah dan elegan. Nah, naik ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometer sudah full digital. Kita akan nyalakan terlebih dahulu untuk melihat tampilannya. Jadi nyalanya warna biru teman-teman ya. Warna biru seperti ini. Di sini terdapat beberapa indikator. Di bagian sebelah kanan ada indikator bahan bakar. Di sebelah kiri ada tachometer atau sering kita kenal RPM. Ada indikator jam, indikator kecepatan, kemudian ada odo yang bisa kita rubah melalui tombol menu yang ada di stang sisi sebelah kiri. Jadi bisa kita rubah ke trip 1, trip 2, kemudian bisa ke average, bisa ke indikator baterai, bisa ke oil, V-belt, kemudian ke odo lagi. Nah, di bagian bawahnya ada tulisan Lexi LX 155 yang menyala. Di bagian sebelah kanan terdapat beberapa indikator yang besar-besar ukurannya. Jadi ada sen kanan, ada triple S, ada indikator temperatur. Di sebelah kiri ada engine check, lampu jarak jauh, dan sen kiri. Kemudian di bagian frame luarnya ini menggunakan warna abu-abu kecoklatan ya. Jadi warnanya gelap, doff, sisanya full plastik kasar dengan tekstur seperti kulit jeruk dan bintik-bintik di bagian sampingnya. Nah, di bagian stangnya di sini dibalut dengan cover, bahannya plastik kasar juga, hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya dipadukan dengan plastik halus warna abu-abu doff yang hampir kecoklat. Kemudian ada logo Yamaha 3D ya di bagian tengahnya.
Di sisi stang sebelah kiri di sini terdapat emblem Blue Core menggunakan paduan warna biru dengan silver. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sebelah kiri yang pemakaiannya mudah dan praktis, jadi dia berupa tombol ya. Nah, seperti ini. Untuk melepasnya cukup kita tarik lebih dalam, dia akan otomatis terlepas. Dicat menggunakan warna full silver handle rem kanan kirinya. Nah, lanjut tombol-tombol di bagian stangnya. Di sisi sebelah kiri ada tombol menu di bagian depan, kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada sein dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, ada hazard dan starter ya. Kemudian di bagian dashboardnya, untuk area dashboard sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Ada fitur power charging atau power outlet namun belum tipe USB. Di bagian tengah tidak lupa terdapat hook atau gantungan barang yang simple. Keamanan di versi standar masih kunci kontak manual ya, belum smart key atau keyless. Keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian ada emblem bertuliskan stop and start system atau triple S. Kemudian di bagian dek depan, dek belakang full plastik kasar warna hitam. Di bagian step floornya juga full plastik kasar ya. Di bagian tengah ada tulisan Lexi 155. Timbul ya, Lexi LX 155. Kanan kirinya diberikan tambahan karet ya atau panel step floor. Bahannya karet anti slip, jadi teksturnya kasar supaya tidak licin ketika kalian injak. Dan ada tekstur bintik-bintik di bagian depannya. Nah, di sini disediakan posisi selonjoran ke depan. Jadi desainnya melengkung ya. Jadi ketika kalian melakukan perjalanan jarak jauh dengan Lexi LX ini, ketika kakinya pegel pingin selonjoran, ini bisa ya di bagian depannya. Walaupun tidak terlalu panjang ke depan, setidaknya ada posisi melengkung seperti ini. Jadi paling kaki kalian harus sedikit keluar ke samping. Nah, lanjut di bagian step belakangnya, model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Dek bawahnya sekali lagi full plastik kasar. Sedangkan di bagian bodi belakang di sini juga abu-abu Dove ya. Abu-abu Dove, kemudian ada balutan stripping abu-abu hitam dan garis merah bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation warna putih. Kemudian ada emblem bertuliskan Lexi LX menggunakan warna smoke. Nah, jadi gelap seperti ini. Untuk LX-nya menggunakan warna merah. Nah, di bagian bodi belakangnya juga full abu-abu. Di sini terdapat stripping bertuliskan Yamaha warna hitam. Untuk behelnya di sini tampilannya simple, dicat menggunakan warna hitam Dove juga. Untuk joknya di versi standar ini paling simple tampilannya. Jadi sama sekali tidak ada pemanis jahitan ya. Benar-benar polos, hitam seperti ini, ukurannya lebar dan cukup panjang. Untuk bahannya tentunya empuk karena Yamaha selalu menghadirkan jok yang empuk-empuk tentunya. Ketika kita buka di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 12,8 liter. Sayang sekali ya Lexi ini bagasinya tidak terlalu besar. Ditambah tangkinya juga hanya 4,2 liter saja. Bisa dibilang kecil ya. Nah, lanjut ke bagian stop lampnya dan fender belakangnya. Jadi untuk stop lampnya dia desainnya hampir-hampir mirip dengan generasi yang sebelumnya. Jadi lebar seperti ini namun sudah LED ya. Desainnya dia terpisah antara bagian atas dan bagian bawah. Di sini tidak dibalut dengan mika merah ya. Jadi warnanya tetap putih tapi ketika dinyalakan warnanya merah. Nah, di bagian pemisah tangannya menggunakan warna smoke, sennya masih bohlam. Untuk area bawah plastik kasar, teksturnya bintik-bintik. Fendernya ini mirip sekali dengan yang digunakan di Yamaha NMAX. Jadi lebar, panjang, di bagian ujungnya ada mata kucing. Di atasnya ada dudukan plat nomor. Di bagian atasnya lagi ada lampu penerangan plat nomor ya, desainnya nongol keluar. Dan ada mata kucing lagi di bagian sisi kanan dan kirinya, desainnya bulat. Jadi persis dengan yang digunakan di Yamaha NMAX. Nah, lanjut ke bagian mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi untuk Yamaha Lexi LX ini menggunakan mesin terbaru, yaitu injeksi 155cc SOHC berpendingin cairan atau radiator ya. Kapasitas mesin total di 1 liter dan sudah VVA. Jadi basis mesin yang digunakan dari Aerox dan NMAX. Kita bisa melihat di bagian tampilan CVT dan filter udaranya ini Aerox banget ya, dibalut dengan cover plastik. Desainnya bulat, ada tulisan Yamaha full hitam. Kemudian di bagian filter udaranya juga desainnya melengkung panjang ke belakang. Panjang ini melebihi dari CVT-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian kaki-kaki belakangnya suspensi single shock ya. Nah, di versi standar ini belum tersedia shock tabung. Shock tabung hanya ada di versi S dan ABS-nya. Itu sudah tersedia yang tabung, sedangkan di standar ini belum. Kemudian di bagian pengereman belakang masih tromol di semua versi, belum disc brake. Ban belakangnya menggunakan ukuran 100/90, ringnya 14, sudah tubeless merek IRC. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Untuk tampilan dari cover radiatornya seperti ini. Jadi jika kita melihat ini tampilannya mirip sekali dengan yang digunakan di Aerox karena menggunakan basis mesin yang sama, otomatis cover radiatornya juga sama ya.
Plastik kasar hitam dengan kisi-kisi yang desainnya menyamping ya, seperti ini. Dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya, jadi turun ke bawah. Swing arm di sini menggunakan warna hitam doff, dan di sini disediakan lubang, teman-teman ya. Nah, jadi ini sepertinya yang digunakan di Yamaha Aerox ya. Jadi ada lubang untuk shock belakang. Nah, karena Lexi ini single shock, jadi tidak digunakan ya. Dibiarkan begitu saja. Jadi buat kalian yang pingin custom, mungkin pasang double shock, ini pasti bisa banget. Karena sudah ada lubangnya. Kalian tidak perlu ganti swing arm, sudah disediakan bawaannya. Nah, di bagian tengahnya, di sini tidak ada hugger, hanya ada karet penahan lumpur ya. Di bagian depannya untuk melindungi throttle bodinya tentunya dari cipratan air atau lumpur ketika hujan. Knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Desainnya naik ke atas, di bagian ujungnya tidak ada end cap. Nah, untuk bagian luarnya ada cover muffler, bahan plastik kasar juga hitam. Depannya teksturnya bintik-bintik, belakangnya juga bintik-bintik, ada lubang di bagian belakangnya, sedangkan di bagian tengahnya polos ya. Nah, sekarang kita nyalakan pencahayaannya untuk melihat full tampilannya dari bagian speedometernya hingga ke bagian stop lamp dan headlampnya. Nah, untuk tampilan dari bagian speedometernya seperti ini ketika menyala. Kita nyalakan hazard juga. Kemudian di bagian stop lampnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia, jadi nyalanya di bagian atas, namun ketika direm nanti bagian bawah akan ikut menyala. Kemudian untuk sennya masih bohlam biasa. Nah, sekarang kita lihat full dari bagian depan. Untuk bagian depan kurang lebih seperti ini tampilannya ketika hazardnya dinyalakan. Jadi posisinya ada di bagian atas, masih bohlam biasa. Kemudian DRL-nya warna putih di bagian kanan dan kirinya. Nah, jadi desainnya terkesan agresif dan garang ya. Nah, full dari bagian sampingnya kurang lebih seperti ini. Dari Yamaha Lexi LX 155 tipe standar atau tipe termurah, warna matte grey. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.